Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu bedah buku kain besure bersama dengan Bapak Alcala Zamora, seorang maestro kain besure. Oke Bapak, kita lanjutkan lagi obrolan kita yang sempat tertunda tadi ya Pak ya. Baik. Bapak kan ini udah launching tanggal 3 Desember kemarin 3 ya Pak ya. Iya. Nah inilah bukunya pemirsa. Isinya ini apa aja Pak? Tadi sempat dibahas sekilas sih Pak ya. Iya. Mulai dari sejarahnya, Yep. Lalu pengertian kain besure dan sampai ke proses pembuatannya. Iya. Kita kan ada bab per bab ya. Iya benar. Pertama itu mengenal kain besure, ya tadi Bapak udah jelaskan sebagai aneka ekspresi warisan sejarah budaya Bengkulu. Yang berikutnya sejarah dan motif kain besure. Jadi kebetulan sejarahnya Bapak yang buat ya. Oh, sejarahnya Bapak yang buat. Dan motifnya 7 motif itu kebetulan Bapak hasil penelitian Bapak sendiri ya. Terus pemajuan kebudayaan itu berkaitan dengan kontribusi Provinsi Bengkulu dengan kepedulian terhadap budaya. Salah satunya kearifan lokal gitu, yang besure yang Bapak khususkan ya. Iya. Nah, terus keragaman desain. Jadi desain karya Bapak ada di dalam buku itu. Oh, jadi karya-karya Bapak juga dalam ada desain motifnya ya. Bermacam-macam desain ya. Terus pengembangan desain tadi sudah, proses pembuatan. Jadi teknik pembuatan proses dari awal, dari mulai membuat desain, menjiplak sampai teknik mencanting, mencelup sampai melorot, itu ada di buku. Nah, terus terakhir itu profil Bapak mendapatkan anugerah ya, kurikulum vitae-nya lah gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya, memang diperlukan untuk anak-anak sekolah juga ya Pak ya, memang bisa jadi buku pelajaran sebenarnya. Dan ya karena gini, nggak semuanya melihat di media ya. Benar. Dan juga Bapak sering kalau sebagai narasumber dari Bapak selalu mempromosikan kain besure itu. Ya, jangan sampai kata orang masih ada yang melihat kaligrafi Arab itu artinya kalau dibawa kemana-mana, misalnya dibawa ke kamar mandi, ini nggak boleh katanya. Nah itu karena belum paham kaligrafi ini yang dipakai itu yang tidak ada maknanya sama sekali. Oh gitu. Nah, berarti hanya tulisannya di kaligrafinya, tulisan Arabnya distilir gitu ya. Itu tidak ada makna apa-apa. Nah, hari ini kita luruskan berarti ya Pak ya yang sempat pemikiran-pemikiran yang berbelok itu kita luruskan kembali. Benar. Karena apa? Kalau Allah itu nggak boleh ya. Iya. Tapi kalau Muhammad misalnya Mas Basuki misalnya, Mori, nggak apa-apa, itu nama orang. Tapi kalau ada Allah itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Hanya untuk pajangan. Yang di luar dari sabda Rasul, sabda Rasul dalam Al-Quran, hadis itu semuanya hanya untuk pajangan. Nah kecuali tadi Bapak katakan untuk penutup jenazah itu biasanya ada ayat kursinya. Nah ini kain besure ini memang menggunakan kaligrafi ya Pak ya, tapi tidak ada artinya, tidak bermakna. Ya, cuman indah aja tujuannya, memang untuk memperindah. Benar, hanya satu tulisan Arab mulai alif sampai anjaya itu hanya di formatnya distilir ya, didesain, dibuat dalam bentuk bermacam-macam. Kadang-kadang nggak juga, misalnya wow itu nggak harus wow gitu ya. Oh gitu. Bisa kembali gitu ya. Ada relung-relungnya. Makanya Bapak sering menyebutnya relung besure menjelajah tanpa batas gitu ya. Dia kemana-mana aja bermain, dibentuk, distilir di dalam desain motif itu. Seperti itu. Nah ini kan banyak tuh Pak. Apa ya jenisnya, ada relung paku, motif relung paku, flora fauna, terus juga
ada banyak jenis Pohon hayat, pohon hayat seperti ada itu. cengkeh. Nah ini yang paling rumit nih Pak, kira-kira mungkin ada pemirsa kan yang mau baru mau belajar, tapi yang paling rumit apa nih kira-kira gitu, yang mau dihindarin dulu biar yang mudah-mudah aja dulu kali. Sebenarnya setiap pekerjaan itu kita dasari dengan tulisan dulu ya, tulisan Arabnya, karena batik Bengkulu itu cirinya cuma kaligrafi itu ya. Nah, perpaduan pengembangannya itu kita bisa gabungkan dengan flora, fauna. Bahkan sampai Bapak itu mengembangkannya, kearifan lokal kita kan kaya ornamen. Misalnya peralatan musik tradisional itu bisa digabungkan, dol misalnya, serunai misalnya, atau rumah panggung, rumah tradisional itu ornamennya di dalam seni kriya itu di papan, mulai dari lesplang, beranda itu ada motif. Nah, motif itu bisa digabungkan di dalam busure. Begitu juga tenunan. Kalau Bengkulu kan tenun bumpak namanya. Nah, tenun rejang, tenun rawai itu motifnya juga bermacam-macam. Itu Bapak bisa gabungkan dengan, artinya tidak harus mengambil flora fauna aja. Jadi kekayaan kearifan ornamen motif yang ada di Bengkulu itu bisa bahkan anyaman bambu. Dari Rejang Lebong, dari Bengkulu Selatan, Bapak bisa padukan dengan kaligrafi. Bisa dikreasikan semua berarti ya Pak ya? Berarti bukan tidak boleh. Iya. Tinggal bagaimana menyatukannya. Misalnya kaganga. Kaganga kan karena di Provinsi Bengkulu sudah punya motif batik masing-masing ya. Misalnya daerah Rejang Lebong dengan kaganganya, Kepayang dengan diwo, motif batik diwonya, Bengkulu Selatan dengan sekundangnya misalnya di Muko-Muko itu karena Tando Pusako, dia memperkenalkan alam kehidupan perkebunannya. Nah, misalnya kayak Seluma itu dengan bermisnya, mungkin remis maksudnya. Kaur itu dengan gurita mungkusnya, mungkin banyak dapat guritanya. Nah, dia setiap daerah itu bermotif macam-macam, termasuk Bengkulu Utara dengan penoynya. Lebong juga motifnya dia ambil dari, khususnya di samping hasil hutan juga dia memperkenalkan ragam hias rumah tradisionalnya. Rumah tradisional. Tiap daerah berbeda-beda punya, berarti ya, ciri khas masing-masing. Iya, harapan Bapak begini, Bengkulu orang taunya dari luar itu besure. Orang nggak begitu mengenal Dewo, nggak begitu mengenal Sekundang, nggak begitu, misalnya Bengkulu Tengah dengan Sungai Lemaunya, nggak mengenal. Orang taunya besure. Makanya setiap kegiatan apapun Bapak sebagai narasumber Bapak sampaikan, walaupun kita dominan batiknya daerahnya masing-masing, tapi unsur besurenya masukkan, nggak apa-apa. Jangan sampai tertinggal. Jangan tertinggal. Ya, jadi ada Bengkulu taunya kaligrafi itu kan. Walaupun kalau bahasa Jawa batik itu cecek-ceceknya atau isen-isennya. Nah, isen-isennya itulah dimasukkan busure. Berarti busurenya nggak terlalu dominan. Nah, di kota Bengkulu yang dominan gitu kan. Nggak masalah. Ya, jadi orang tahu, walaupun itu batik Kepayang, orang tahu Bengkulu ada busurenya. Tahu, nggak apa-apa ditonjolkan sedikit busurenya. Jadi memang dasar dari batik Besure ini adalah kaligrafinya itu ya Pak ya. Jadi nanti kalau misalnya mau ditambahkan ornamen lain ya silahkan saja seperti itu ya Pak ya. Cuman jadi nilai plus lagi kalau bisa menonjolkan ciri khas dari daerah-daerah tersebut seperti Lebong, Bengkulu Utara dan lain-lain seperti itu ya Pak ya. Seperti gini ya. Nggak salah juga sih kalau misalnya daerah mau menyebutnya Besure Kaganga, Besure Diwo. Ada ciri khasnya jadinya ya. Nah, iya, Besure
gurita bungkus, ada busure ini, busure beremis misalnya. Nah, busurenya nggak hilang gitu. Sebenarnya tetap Tapi ada. orang tahu beremis pasti seluma. Orang tahu kaganga, misalnya busure kaganga, Pasti pasti rejang. kaganga rejang. Walaupun busurenya nggak hilang, kata-katanya itu. Orang taunya Bengkulu kan busure. Iya benar. Nah ini kalau kita bahas tentang batik Besurek dan juga zaman sekarang nih Pak. Sekarang tuh menurut Bapak anak-anak muda, ketertarikan anak-anak muda dengan batik Besurek di Bengkulu ini gimana Pak? Nah ini yang tantangan Bapak kepada teman-teman yang punya perajin, termasuk galerinya, termasuk sanggarnya. Bapak meminta bagaimana mengembangkan desain untuk anak muda. Karena anak muda nggak mau pakaian kantoran seperti Bapak ya, penuh gitu ya. Iya. Sekolahan katanya, anak-anak sekolah seragam sekolah kan penuh. Nah, anak muda itu sedang simpel aja, sederhana, sedikit aja mungkin di bahu atau di kera. Nah, dalam bentuk pakaian santai, dalam bentuk kaos, nggak apa-apa kita tonjolkan sedikit atau burung kuaunya, asal tulisan kaligrafinya sedikit aja, itu sudah menonjolkan kaligrafinya. Nah, busureknya ya. Iya. Nah, artinya kita tetap selalu bekerja sama dengan konveksi. Sekarang kita ambil beberapa bahan yang mungkin bukan pola ya. Ya kita bagaimana mendesain kostum dipadukan dengan bahan polos misalnya. Itu kan harus kerjasama dengan desainnya tetap desain kemejanya tetap kita yang buat. Benar. Tapi kita bekerja sama dengan menjelaskan kepada si penjahit ya, supaya bagaimana memadukan warna polos dengan warna kaligrafinya itu harus pas gitu harus ya. pas Oke, gitu. baik Bapak. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Sekarang kita siap. jeda sebentar. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.